Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Ramadhani, ini 18043084. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-13 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu dari buku Kelly, why is it important for all business manager to understand the issues of IT research acquisition? Jawaban saya, agar mereka bisa memahami cara membeli dan menyesuaikan aplikasi yang telah dirancang sebelumnya, menyewa aplikasi, menggunakan penyediaan layanan aplikasi, dan vendor perangkat lunak sebagai layanan. Pengguna perangkat lunak sumber terbuka, menggunakan outsourcing, dan menerapkan pengembangan custom. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari buku Balzan. Yang pertama yaitu what role does project management play in the system development effort? Jawaban saya, manajemen proyek merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu proyek yang telah ditugaskan. Fokus utama manajemen proyek adalah pencapaian semua tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia. Pada perencanaan pembuatan proyek sebuah sistem, diperlukan berbagai macam komponen yang terlibat di dalamnya. Satu hal yang harus diperhatikan atau diutamakan adalah oleh seorang manajer proyek dalam melakukan perencanaan adalah menghitung baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan risiko yang akan terjadi dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Menggunakan pendekatan manajemen proyek untuk pengembangan sistem informasi berpotensi untuk melepaskan hasil pelaksanaan proyek dari pemilihan anggota tim individu. Hasil lebih merupakan fungsi dari proses dan infrastruktur. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu which phase in the system development life cycle in the most important? Jawaban saya, menurut saya, fase perencanaan karena pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan apa yang melaksanakannya. Baik, pertanyaan ketiga yaitu if you had to skip a page during development of a system, which phase would it be and why? Jawaban saya, setiap fase memiliki kepentingan dan ketergantungan satu sama lain. Jika ada pilihan, maka saya akan melewatkan pemeliharaan karena terdapat fase paling akhir dan hanya berdampak sedikit. Pemeliharaan mencakup perolehan dan implementasi versi perangkat lunak terbaru dan paket komersial serta modifikasi terhadap sistem yang ada agar dapat mengakomodasi perubahan dalam kebutuhan penggunaan, namun masih bisa dilewati. Pertanyaan keempat yaitu which phase in the system development life cycle contain the most risk? Jawaban saya, menurut saya implementasi memiliki risiko yang paling tinggi karena tahap ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Evaluasi dibutuhkan pada tahap ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sistem dikembangkan. Jika masih terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan sampai sistem tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Setelah itu, sistem akan diinstalasi dan dilakukan perawatan agar sistem dapat bekerja dengan optimal. Perlu diingat bahwa proses pengembangan tidak akan berhenti sampai pada tahap implementasi sistem, tetapi akan berulang kembali ke tahap awal di mana direncanakan kembali sistem baru yang akan memperbaiki sistem lama. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, why is gathering business requirement a challenge for most project? Jawaban saya, dalam manajemen lingkup proyek, seringkali yang paling sulit adalah pengumpulan persyaratan atau kebutuhan satu proyek. Jika pada suatu proyek tidak
tidak mendefinisikan persyaratan atau kebutuhannya dengan baik, maka konsekuensinya adalah pengerjaan ulang dan ini dipastikan akan menghabiskan hingga setengah dari biaya proyek, terutama untuk proyek seperti pengembangan perangkat lunak. Namun bagaimanapun, penting bagi tim proyek untuk memutuskan bagaimana mereka akan mengumpulkan dan mengelola persyaratan. Sangat penting juga untuk pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan utama dan menyelaraskan ruang lingkup dengan strategi bisnis. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kasus dari buku Kelly. Pertanyaan pertama yaitu, is the Avon failure the fault of Avon, SAP, IBM, all three? Explain your answer. Jawaban saya, yang pertama karena Avon memiliki sistem yang membingungkan. Perwakilan penjualan mereka yang menyebabkan sebelum pengembangan sistem perusahaan, Avon harus mengetahui apakah perwakilan penjualan dapat memahami sistem baru atau tidak. Mereka tidak memberikan pelatihan apapun kepada perwakilan penjualan tentang cara menggunakan sistem yang baru. Yang kedua, kesalahan IBM adalah antar muka pengguna yang mereka sediakan membingungkan, sehingga menyulitkan perwakilan penjualan untuk menggunakan sistem yang terkadang tidak dapat mereka masuki ke sistem. Yang ketiga yaitu kesalahan SAP. Kesalahan SAP adalah ketika perwakilan penjualan membuat pesanan di sistem, mereka tidak dapat membuat pesanan di backend untuk tidak di backend itu tidak menyimpan pesanan. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu recall the discussion of strategic information system in chapter 2. Is Avon new system a strategic information system? Why or why not? Explain your answer. Jawaban saya, menurut saya tidak, karena sistem informasi strategi adalah sistem komputer yang digunakan pada setiap tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi memperoleh keuntungan kompetitif. Namun di dalam kasus ini pengimplementasiannya Avon mengalami kegagalan, banyaknya gangguan bisnis sehingga tidak ada kejelasan tentang pengembalian bisnis Avon. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.